Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, begitu luas rahmat dan nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita. Dengan hidayahnya, dengan petunjuknya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam, menurunkan Al-Qur'an dan sunnah, dan menganugerahkan kepada kita nikmat besar ini sehingga kita menjadi umat Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita dengan menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan selama kehidupan umat manusia. Tidak ada sesuatu pun jalan yang mengantarkan kepada surga kecuali telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan seseorang kepada api neraka kecuali itu pun sudah diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya telah dijelaskan dengan detail dan sempurna oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga kita menyadari ikhwafillah, jika hal-hal yang remeh dijelaskan secara mendetail oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang adab ketika di toilet misalnya, bersin dan yang semisalnya. Bagaimana jika terkait dengan permasalahan iman? Terkait dengan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, terkait dengan yaumul qiyamah, yang itu semuanya diuraikan, dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dengan sangat mendalam. Maka ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, sebagai rangkaian dari pembahasan dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, sebagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan bahwa kita mengimani semua yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hari terakhirnya manusia, setiap individu, setiap kita, yaitu al-maut, kematian, sampai tentang surga dan neraka, semuanya kita mengimaninya. Termasuk juga terkait dengan tanda-tanda hari kiamat. Pada kajian sebelumnya kita telah membahas bagaimana sikap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan tanda-tanda hari kiamat. Ana kutip perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang beliau menjelaskan bahwa Ahlus Sunnah mengimani, ya, di antaranya terkait dengan permasalahan Dajjal, mengimani akan hal tersebut bahwa itu adalah hak, dan berbeda dengan kaum Mu'tazilah yang mereka menolak hal-hal yang seperti ini karena menurut mereka tidak sesuai dengan logika, dengan akal mereka. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Syariat Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala segala hal, bukan sesuatu yang mustahil oleh akal manusia, tapi sesuatu yang belum bisa dijangkau oleh akal dan pemahaman mereka. Sebagiannya sesuatu yang tidak atau belum bisa dijangkau oleh akal dan pikiran mereka, tapi bukanlah sesuatu yang mustahil. Terlebih jika nas-nas yang disampaikan bersumber dari hadis-hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau hadis-hadis yang disepakati kesahihannya oleh para ulama, yang artinya jika itu dipastikan adalah hadis sahih, maka artinya benar-benar itu bersumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau Nabi yang dipercaya, yang tidak pernah berbohong dan berdusta. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Termasuk juga tentang fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Fitnah yang terbesar
sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam sampai terjadinya hari kiamat adalah fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ya ayuhan nas, innaha lam takun fitnatun ala wajhil ardi mundu dhara Allahu dzurriyyata Adam a'zama fitnatin minad dajjal." Wahai manusia, tidak ada fitnah terbesar di muka bumi sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak cucu Adam melebihi fitnah Dajjal. Sampai saking dahsyatnya bahayanya fitnah Dajjal, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Wa inna Allah azza wa jal lam yab'ath nabiyyan illa hadzara ummatahu minad Dajjal." Dan tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali nabi itu memperingatkan umatnya dari bahaya Dajjal. Wa ana akhirul anbiya, kata Nabi, dan aku adalah nabi terakhir. Wa antum akhirul umam, dan kalian adalah umat terakhir. Wa huwa kharijun fikum la muhalah, dan pasti Dajjal itu keluar di masa kalian. Pada umat yang terakhir ini pasti tidak mungkin tidak. Karena dahsyatnya fitnah ini, ikhwah fillah, kita semuanya diperintahkan untuk berlindung kepada Allah di setiap salat. Setiap salat. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, kita diperintahkan ketika di tasyahud kita berlindung dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jika permasalahan ini bukanlah permasalahan yang berat dan besar, mustahil Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita berlindung dari Dajjal di dalam 5 waktu salat yang kita laksanakan. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita telah membahas pada pembahasan sebelumnya kenapa disebut Dajjal. Karena Dajjal itu artinya bohong, kebohongan atau mengelabui kebenaran. Itu Dajjal. Jadi Dajjal ini sirah mubalaghah. Dan memang Nabi SAW menyebutkan bahwa akan muncul banyak pembohong-pembohong. Dan di zaman kita pun banyak pembohong-pembohong itu. Tapi itu miniaturnya Dajjal besar. Ya, masih miniaturnya kecil-kecil. Hanya cuman bisa membual dan berbohong saja. Bagaimana bentuk Dajjal? Nabi SAW menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, "Ma bu'itha nabiyyun illa anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab, ala innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war wa inna baina 'ainaihi maktubun kafir." Tidaklah seorang nabi pun diutus kecuali nabi itu memperingatkan umatnya dari si buta sebelah sang pendusta. Nabi SAW menyebutkan dia a'war, artinya cacat matanya. Ala innahu a'war, ketahuilah dia a'war, dia cacat matanya. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war, sedangkan Rabb kalian, Tuhan kalian tidak cacat. Wa inna baina 'ainaihi maktubun kafir, di antara di keningnya tertulis kafir. Yang itu bisa dibaca oleh siapapun dari orang muslim, baik orang muslim itu bisa baca tulis atau bahkan buta huruf pun bisa membaca. Walaupun yang buta huruf, dia boleh buta huruf baca buku apapun, baca rambu-rambu lalu lintas bisa buta huruf dia, tapi membaca tulisan di keningnya Dajjal dia bisa baca. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dari hadis Hudzaifah radhiyallahu an, "Ad-Dajjalu a'warul 'ain al-yusra, jufalus sya'r, ma'ahu jannatun wa nar, fanaruhu jannah wa jannatuhu nar." Dajjal ini cacat matanya. A'warul 'ain al-yusra, matanya sebelah kiri
cacat. Jufalus sya'ar, rambutnya lebat. Nanti detail, bahkan Nabi SAW menjelaskan seperti apa detail rambutnya. Jadi modelnya seperti apa dijelaskan oleh Nabi SAW. Dan dia akan membawa surga dan neraka. Surganya adalah neraka dan nerakanya adalah surga. Artinya fitnahnya gak tanggung-tanggung. Dia bukan cuman bisa membuat hal-hal yang aneh yang luar biasa, kebal senjata, tiup api, main bola api dan lain sebagainya. Yang kecil-kecil, yang remeh-remeh, ya, ditusuk kebal dan lain sebagainya, mindahin penyakit ke kambing, ke kucing dan lain sebagainya. Itu cemen untuk Dajjal. Ya, Dajjal ini dia bisa bawa neraka dan surga. Tapi nerakanya Dajjal itu surga, surganya adalah neraka. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah menjelaskan beberapa hadis yang disampaikan oleh para sahabat Nabi dalam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, hadis Ibnu Umar, hadis Anas bin Malik dan yang lainnya, Ibnu Hajar rahimahullah beliau menjelaskan bahwa matanya Dajjal ini dua-duanya cacat. Mata kanannya buta sama sekali, mamsuhul ain, cacat, buta sama sekali, tidak bisa melihat. Mata kirinya rabun, ya, bahkan bentuknya pun sebagaimana disebutkan seperti ludah yang nempel di tembok, paham ya, menjulur begitu. Jadi sangat buruk rupa Dajjal ini, seperti anggur yang muncul. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah menunjukkan kepada kita bahwa kedua mata Dajjal ini cacat. Yang satu buta sama sekali, yang satunya lagi kabur dan terlihat bahwa itu mata yang cacat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis sahih Muslim dari hadis Anas, ad-dajjalu mamsuhul ain maktubun baina ainaihi kafir yaqra'uhu kullu muslim. Dajjal ini mamsuhul ain, tertutup matanya yang sebelah kanan ini, artinya buta sama sekali. Tertulis di keningnya kafir, dan itu dibaca oleh setiap muslim. Hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Dajjal, tentang cirinya Dajjal. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Inni qad haddatsukum 'anid Dajjal hatta khasyitu an la ta'qilu. Aku hampir menceritakan kepada kalian tentang Dajjal. Aku menceritakan kepada kalian tentang Dajjal dan sampai aku khawatir kalian tidak akan bisa mencernanya. Innal masih ad-dajjal rajulun qasir. Dajjal ini pendek orangnya. Afjah, ja'ad. Afjah itu kakinya itu silang. Tahu ya? Apa namanya? Sakit apa? X gitu kakinya. Rambutnya keriting. Keriting kecil-kecil itu. Ja'ad, keriting kecil. A'war, matmusul ain, buta sebelah. Dan fa'in ulbisa alaikum fa'lamu anna rabbakum laisa bi'afar. Ketika sampai kalian ragu dan bimbang, yakini kata Nabi, Tuhan kalian tidak buta sebelah. Maksudnya apa ini ikhwah fillah? Bahwa dengan semua tampilan buruknya Dajjal ini tadi, tampilannya yang jelek ini, dia membawa fitnah-fitnah yang banyak membuat orang itu tertipu dengan dia. Sehingga orang sudah tidak lagi melihat tampilan jeleknya Dajjal ini. Sehingga banyak nanti insya Allah kita akan mengapa saja fitnahnya sampai membuat, kata Nabi SAW, fa'in ulbisa alaikum, kalau kalian bimbang, tidak akan mungkin disampaikan seperti ini kecuali memang fitnahnya mengerikan. Bawa surga neraka. Nanti dalam riwayat-riwayat disebutkan di antara fitnah dia masuk ke satu desa, beriman semua makmur, tiba-tiba sekampung kaya raya. Kalau punya peternakannya semua tiba-tiba
besarnya, gemuknya ternaknya melebihi ukuran standar binatang ternak pada umumnya. Jadi gemuk-gemuk. Ketika dia masuk satu kampung yang lain, tidak mau beriman dengan Dajjal. Dajjal keluar dari kampung itu, satu kampung tiba-tiba fakir miskin semuanya. Kalau begitu, bagaimana jika itu bukan fitnah yang paling besar? Sedangkan fitnah yang paling mengerikan selama kita hidup di dunia, ya fitnah dunia. Fitnah dunia. Setiap kita ngukur orang sukses, tidak sukses, kaya, miskin, berhasil, gagal, dunia. Dihormati, tidak dihormati, dunia. Maka ketika semua itu yang dijadikan ukuran, maka begitu banyak yang terfitnah dengan fitnatul Masihid Dajjal. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Arnaud dalam Tahqiqul Ihsan. Beliau menyebutkan Nabi SAW bersabda, innahu a'war hajan azhar ka'anna ra'sahu asalah, bahwa Dajjal itu buta sebelah, warna kulitnya putih kemerahan dan rambutnya keriting. Dia serupa, jika saya bisa sampaikan keserupaan, kata Nabi SAW, mirip dengan seseorang yang bernama Abdul Uzza bin Qutan. Abdul Uzza bin Qutan ini mati di masa jahiliyah, tidak pernah ketemu Nabi SAW. Fa in halakal hullak fa inna rabbakum laisa bi'awar. Kalau terjadi banyak orang yang binasa karena mengikuti Dajjal, tersesat karena mengikuti Dajjal, yakini Tuhan kalian tidak buta sebelah. Ini menunjukkan fitnah yang paling mengerikan. Ya akhi fillah, antum melihat yang ngeklaim bisa bahasa semut, ya, bisa ngomong sama malaikat. Itu kan cuman menghayal pakai mic saja di depan orang banyak. Gak beneran dia bisa melakukan itu. Dia bilang bisa menghentikan hujan, kehujanan dianya. Ya kan gitu. Tidak menunjukkan hal hebat apapun. Begitu banyak yang sampai sujud-sujud ngikut kepada dia. Ya, sujud-sujud, di follow banyak orang, diikuti, diundang sana sini dan dapat penghargaan yang luar biasa. Ini enggak seujung kukunya jentik kakinya Dajjal. Ya, ini saya kira miniaturnya Dajjal lebih kecil dari itu. Ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana dalam Sahih Bukhari, beliau menyebutkan bahwa suatu hari Nabi SAW pernah menyebutkan tentang Dajjal. Beliau bersabda, Inna Allah tabaraka wa ta'ala laysa bi'a'war ala anna al-masih ad-dajjal a'war aynul yumna ka'anna aynahu 'anabatun tafiyah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah buta sebelah. Ketahuilah bahwa al-masih ad-dajjal dia buta sebelah, mata kanannya. Dan seakan-akan matanya itu seperti anggur yang menonjol. Beliau bersabda, Arani layla fil manam 'inda al-Ka'bah. Aku bermimpi. Malam ini aku bermimpi di sisi Ka'bah. Kemudian di sisi Ka'bah ini aku bertemu dengan seseorang. Orang yang putih, tampan, putih, bagus, kata Nabi SAW. Ka'ahsani ma tura min udmir rijal. Orang putih yang sangat bagus, kata Nabi SAW. Tadribu lammatuhu baina mankibai. Ujung rambutnya ini nempel ke pundaknya. Rambutnya ikal dan dari rambutnya meneteskan air. Beliau orang itu sambil meletakkan kedua tangannya di pundak dua orang. Dan bersamaan dengan mereka, artinya bertiga ini, dia melakukan tawaf. Maka aku bertanya, man hadza? Siapa orang ini? Orang ganteng bagus ini siapa? Faqalu al-Masih ibnu Maryam. Itu al-Masih putra Maryam. Wa ra'aitu rajulan ja'dan qatatan a'war ainul yumna ka ashbahi man ra'aitu minan nas bi ibn Qutan. Dan di belakangnya aku melihat seseorang
Rambutnya keriting, buta sebelah, yang kalau mirip-mirip dengan Ibn Qutun. Wadhi'an yadaihi ala mankibai rajulain, juga meletakkan kedua tangannya di pundak dua orang, dan juga sedang tawaf. Saya tanya, siapa orang ini? Maka dikatakan kepadaku, hadzal masihud dajjal. Inilah al-masihud dajjal. Ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang paling menakjubkan tentang hal ini, sebuah hadis yang sahih di dalam Sahih Bukhari, di mana Nabi SAW menyampaikan adanya salah seorang sahabat beliau yang pernah ketemu Dajjal. Allahu Akbar. Sebagaimana disebutkan oleh Fatimah binti Qais, saudara dari Ad-Dhahhak bin Qais. Dia mendengar muadzinnya Rasulullah SAW menyeru as-salatu jami'ah, panggilan untuk kumpul. Maka aku pun ikut keluar, kata Fatimah bin Qais. Aku salat bersama Rasulullah SAW dan aku di safnya para wanita persis di belakangnya laki-laki. Selesai Nabi SAW menunaikan salatnya, beliau duduk di atas mimbarnya dan kemudian beliau tertawa. Dan beliau bersabda, liyalzim kulla insanin musallahu. Setiap orang duduk di tempat salatnya, jangan bergerak. Atadruna lima jama'atukum. Kalian tahu kenapa aku kumpulkan? Para sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, inni wallahi ma jama'tukum li raghbatin wala li rahbah. Aku tidak mengumpulkan kalian untuk sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang untuk menakutkan kalian. Walakin jama'tukum li anna Tamiman ad-Dari. Aku kumpulkan kalian karena Tamim ad-Dari, salah seorang sahabat. Kana rajulan nasraniyan. Dia sebelumnya adalah seorang Nasrani. Dia datang untuk membaiat dan menyatakan keislamannya. Dia menyampaikan, kata Nabi, wa haddatsani haditsan wafaqa alladhi kuntu haddatstukum an masihid dajjal. Dia menyampaikan sesuatu, menceritakan kepadaku sesuatu yang sesuai dengan apa yang aku sampaikan kepada kalian tentang al-masihud dajjal. Dia menyampaikan kepadaku bahwa dia menaiki kapal bersama 30 orang dari suku Lakham dan Jutham. Dan kemudian mereka sebulan terombang-ambing di tengah lautan. Karena ombak lautan terombang-ambing selama 1 bulan. Selama 1 bulan. Sampai kemudian mereka terdampar di sebuah pulau. Dan mereka berada di pulau itu sampai terbenamnya matahari. Dan mereka duduk tidak jauh dari kapal mereka. Maka mereka pun mulai masuk ke dalam pulau itu. Falaqiyathum dabatun ahlab kathirus sya'ar la yadruna ma qubulahu min duburihi min kathratis sya'ar. Kemudian mereka bertemu dengan seekor binatang yang banyak bulunya. Karena banyak bulunya binatang ini sampai tidak ketahuan mana kepala mana ekor. Karena banyak bulunya binatang ini. Kemudian orang-orang berkata, apa ini? Siapa kamu ini? Binatang itu mengatakan, anal jassasa. Akulah jassasa. Dia bertanya lagi, wamal jassasa, apal jassasa? Namun dia mengatakan, ayyuhal qaum, unzur ila hadzal rajul fid dir, fa innahu ila khabirikum bil ashwaq. Wahai kalian ke kuil itu. Ada sebuah kuil tidak jauh dari sana. Atau sebuah kastil. Ada orang di sana yang menunggu berita kalian. Ketika kita mendengar dia mengatakan ada seseorang yang menunggu kalian di sana, kami pun lari meninggalkan makhluk ini tadi. Karena kata Tamim, kami takut itu adalah syaitan. Ya. Faraqna minha an takuna syaitana. Kami lari meninggalkan dia karena kami takut itu bukanlah binatang atau orang tapi syaitan. Maka kami pun lari. Kami masuki ke dalam kuil itu. Ternyata kami mendapati orang yang sangat besar. Fa idza fihi a'zamu insanin ra'ainahu qattu khalqan. Manusia yang sangat besar yang pernah kami melihat. Wa ashadduhu wathaqan, dan diikat sangat kuat. Majmu'atun yadahu ila unuqih, tangannya terikat sampai lehernya. Ila rukbatayhi ma baina rukbatayhi ila ka'bayhi bil hadid.
lutut sampai mata kakinya semuanya dibelenggu dengan rantai, diikat dengan kuat. Maka kami melihat orang diikat dengan sekuat ini, orang sangat besar. Kami bertanya, "Celak, kamu siapa kamu ini?" Maka orang itu mengatakan, "Qad qadartum ala khabari fa akhbiruni ma antum." Kalian bakal tahu tentang aku, kata orang tersebut. Kalian beritahu aku. Kalian siapa? Kata orang yang diikat ini tadi. Maka kami menjawab, "Nahnu unasun minal Arab." Kami adalah sekelompok orang dari bangsa Arab. Kami diombang-ambingkan dengan gelombang lautan sampai selama 1 bulan sampai kami terdampar di pulau ini. Dan ketika kami terdampar di pulau ini, kami menunggu di sisi kapal kami. Kami dapati seekor binatang yang penuh dengan bulu sampai kami tidak mengetahui mana kepala dan ekornya. Ketika kami bertanya kepadanya, dia mengatakan, "Akulah Jathathah." Dan kami tanya, "Apa itu Jathathah?" Dan dia menjawab bahwa kalian ke kuil itu. Ada orang yang menunggu berita kalian. Maka ketika dia mengatakan itu, kami pun lari meninggalkan dia karena kami takut dia adalah syaitan. Maka si orang yang dibelenggu ini tadi bertanya, "Fa akhbiruni an nakhli bisan." Beritahukan kepadaku tentang kebun kurma bisan. Kebun kurma bisan ini satu tempat di Palestina. Ada kebun kurma di sana. Kurma yang terbaik dari sana. Maka kami pun bertanya, "Min ayyi sya'niha tastakhbir?" Kamu tanya tentang apanya? "As'alukum an nakhliha hal yuthmir?" Apakah buah kurmanya masih berbuah? Kami menjawab, "Iya." Namun tiba-tiba orang itu mengatakan, "Ama innahu yushiku an la yuthmir." Nanti sebentar lagi sudah tidak ada buahnya lagi. Ya, dia menyampaikan tentang Palestina. Dia nanya lagi, "Akhbiruni an buhairah Tabriyah." Sampaikan kepadaku tentang danau Tabriyah, juga danau di Palestina. Di Palestina, di Syam. Kami pun bertanya, "Apa yang kamu ingin tahu tentang danau itu? Apakah masih ada air?" "Kathirul ma," banyak airnya. Kemudian orang itu mengatakan, "Amma inna ma'aha yushaku an yadhhab." Tidak lama lagi airnya akan sirna, akan habis. "Akhbiruni." Kemudian dia bertanya lagi, "An aini zaghar." Tentang mata air Zaghar, juga di Palestina. Dia bertanya tentang itu. Kami pun bertanya, "Apa yang kamu tanyakan tentang mata air itu? Apakah penduduk di sekitarnya bercocok tanam dari mata air itu?" Kami mengatakan, "Benar, dia masih mengeluarkan air yang sangat banyak. Dan penduduknya memang bercocok tanam dari hasil dari mata air itu." Setelah itu dia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang Nabiul Ummiyin." Nabi yang diutus di kalangan orang-orang yang buta huruf. "Ma fa'al?" Apa yang dia lakukan? Maka dijawab, dia telah keluar dari Mekah dan kemudian dia hijrah ke Yathrib. Ditanya lagi, apakah diperangi oleh orang-orang Arab yang lainnya? Iya, diperangi. Bagaimana sikapnya terhadap mereka? Maka dijawab, kami beritahukan bahwa dia telah menguasai. Karena Tamim ini termasuk rombongan yang melarikan diri dari suku Najran. Ketika suku Najran ini diserbu oleh Nabi SAW, dia termasuk yang melarikan diri, ya, tidak mau beriman. Asalnya tidak mau beriman dengan Nabi SAW. Melakukan perjalanan itu. Dan setelah itu dia balik di antara misinya, samping dia bersyahadat, dia ingin menjemput adik kandungnya yang menjadi tawanan kaum muslimin. Tapi kemudian dia masuk Islam bersama saudaranya dan yang lainnya. Kemudian dijawab oleh, kami memberitahukan, kata Tamim, dia telah menguasai Arab dan semuanya telah taat kepada dia. Kemudian orang itu yang diikat ini bertanya, qad kana dzalik? Qad kana dzalik? Sudah terjadi? Itu sudah terjadi? Dia sudah mulai menunjukkan kemenangannya. Kemudian kami menjawab, ya. Dan orang itu mengatakan, ama inna dzalika khairun lahum an yuti'uhu. Memang mereka harusnya taat dengan orang itu. Wa inni mukhbirukum anni. Aku akan memberitahukan kepada kalian siapa saya. Inni anal masih. Akulah al-masih. Inni ushiku an yu'dhana li fil khuruj.
sepertinya hampir tiba waktunya aku akan keluar. Fa akhruju fa asiru fil ard. Aku akan keluar berjalan di seluruh muka bumi. Fala ada'u qaryatan illa habattuha fi 40 lailah. Aku tidak akan membiarkan satu negeri pun kecuali aku akan tundukkan dalam 40 malam. Illa Makkah wa Taibah. Makkah wa Taibah. Kecuali dua tempat, Makkah dan Taibah. Taibah atau Taibah ini salah satu nama dari nama kota Madinah. Taibah atau Taibah. Fahuma muharramatani alayya kiltahuma. Karena dua kota ini diharamkan untukku. Kullama aradtu an adkhula wahidatan aw wahidan minhuma istaqbalani malakun biyadihi sayfu salta. Setiap aku berusaha untuk masuk ke dua kota itu, maka aku akan disambut oleh malaikat dengan menghunuskan pedangnya. Yasudduni anha, yang mengusirku dari dua kota ini. Wa inna ala kulli naqbin minha malaikatun yahrusunaha. Setiap lobang-lobang yang ada di kota Madinah ada malaikat yang menjaga. Kemudian Nabi SAW beliau ceramah itu duduk sambil membawa tongkat. Beliau kemudian mengetukkan tongkatnya di atas mimbarnya. Hadhihi tibah, hadhihi tibah, hadhihi tibah. Inilah tibah, inilah tibah, inilah tibah. Maksudnya kota Madinah. Hal kuntu haddathtukum dhalik? Kata Nabi SAW, bukankah aku telah memberitahukan kepada kalian akan hal itu? Para sahabat, inam. Nabi SAW telah menyampaikan akan hal itu. Fa innahu yu'jibuni hadithu Tamim annahu wafaqa alladhi kuntu haddathukum anhu wa 'anil Madinati wa Makkah wa 'anil Madinati wa Makkah. Sesungguhnya aku kagum dengan apa yang disampaikan oleh Tamim, karena ini sama persis dengan apa yang aku sampaikan kepada kalian tentang dia, yaitu tentang Dajjal dan juga tentang kota Madinah dan kota Mekah. Ala innahu fi bahri Syam atau fi bahril Yaman la bal min qibalil masyriq. Ketahuilah dia di antara lautan Syam atau lautan Yaman. Tidak, tapi itu dia ada di sisi timur. Kata Imam Nawawi, bal min qibalil masyriq, maksudnya penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia adalah dari sisi timur kota Madinah. Ma huwa min qibalil masyriq, ma huwa, sambil menunjuk ke arah timur. Itu menunjukkan bahwa munculnya Dajjal dari arah timur kota Madinah. Yang kalau antum melihat itu adalah di sekitaran Irak. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan asalnya dalam As-Sahihain dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Ad-Dajjalu yakhruju min ardin bil masyriq yuqalu laha Khurasan yatba'uhu aqwamun ka'anna wujuhahumul majanul mutarraqah. Dajjal akan muncul dari tempat dari sisi timur yang disebut dengan Khurasan. Khurasan ini saat ini di Iran. Dia akan diikuti oleh sekelompok orang yang wajah mereka itu seperti perisai tameng yang diketuk. Ini menunjukkan bahwa wajah mereka bulat, ya, yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan keluarnya Dajjal ini ikhwafillah adalah di akhir malhamah, di akhir peperangan besar antara kaum muslimin dengan musuh mereka, yang ketika itu muncullah orang-orang terbaik di antara pasukan umat Islam pada saat itu dari kota Madinah. Dan terjadi peperangan. Ketika terjadi berkecamuknya peperangan itu, Nabi SAW menjelaskan, bahkan sampai menjelaskan berapa jumlah korban dalam peperangan itu. Beliau menyampaikan bagaimana nasibnya mereka. Sampai kemudian terjadinya penaklukan Konstantinopel untuk yang kedua kalinya. Ketika mereka sedang membagikan, mereka umat Islam sedang mendapatkan kemenangan dan mereka membagikan kemenangan itu, ghanimah mereka. Tiba-tiba syaitan menyeru dengan mengatakan, innal masiha qad khalafakum fi ahlikum fayakhrujun. Ya, kemudian ada suara syaitan mengatakan bahwa Dajjal telah menggoda kalian di keluarga kalian, padahal mereka sedang berperang. Nah, ini menunjukkan ikhwafillah bahwa
kelompok ini, pasukan ini yang sedang berjihad, mereka adalah orang-orang yang beriman dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW tentang Ad-Dajjal. Mereka beriman dengan itu. Ketika disampaikan oleh syaitan berita ini, maka kaum muslimin yang ikut berperang mereka meninggalkan ini. Padahal berita itu kata Nabi, wadzalika batil. Berita itu berita tidak benar, berita bohong. Fa idza ja'u Syam kharaj. Ketika mereka sampai ke negeri Syam, muncullah Dajjal pada saat itu. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan Dajjal ini akan menetap di muka bumi. Kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, yakhruju ad-dajjalu fi ummati fayamkuthu 40. Dajjal itu akan muncul di kalangan umatku selama 40. La adri 40 yawman au 40 syahran au 40 ama. Aku tidak tahu apakah itu 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Fayab'athullahu Isa ibn Maryam ka'annahu Urwah ibn Mas'ud fayatlubuhu fayuhlikuhu thumma yamkuthu an-nasu 7 sinin laisa baina ithnaini adawah. Setelah sekian lama Dajjal ini muncul, maka Allah menurunkan Isa ibn Maryam yang dia itu mirip dengan Urwah ibn Mas'ud, salah seorang sahabat yang akan mengejar Dajjal dan akan membunuhnya, dan dia akan tinggal bersama manusia selama 7 tahun dengan penuh kedamaian sehingga tidak ada permusuhan di antara dua orang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. An-Nuwas bin Sam'an radhiyallahu an pernah bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma lubthuhu fil ard?" Bagaimana atau berapa lama tinggalnya Dajjal ini di muka bumi? Kemudian Nabi SAW menjawab, 40 yauman, 40 hari, tapi ada rinciannya. Yaumun kasanah, wa yaumun kasyahr, wa yaumun kajumu'ah, wa sairu ayyamihi ka ayyamikum. 40 hari, tapi hari pertama sepanjangnya seperti setahun. Hari kedua panjangnya seperti sebulan. Hari ketiga seperti sepekan. Dan sisa harinya seperti hari-hari kalian yang lainnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang jika diakumulasikan kurang lebih adalah setahun, 2 bulan dan 2 pekan. Lamanya Dajjal muncul di antara umat manusia. Dan itu memakan banyak fitnah yang luar biasa, memakan banyak korban. Fitnah artinya fitnahnya ini membuat hanya minoritas yang selamat dari fitnahnya Al-Masihud Dajjal. Pengikut Dajjal mayoritasnya orang Yahudi. Kemudian para wanita. Sebagaimana Nabi sabdakan dalam Sahih Muslim dari hadis Anas bin Malik, yatba'ud Dajjalu min Yahudi Asbahan 70,000 alaihimut tayalisah. Bahwa Dajjal itu diikuti oleh orang-orang Yahudi Asbahan. 70.000 orang di antara mereka, kata Nabi SAW. Ini menunjukkan jumlah yang banyak. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyampaikan tentang salah satu fitnahnya, sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir, bahwa Dajjal muncul di salah satu lembah. Dan ketika dia muncul di salah satu lembah, dia menunjukkan kesaktiannya, kehebatannya. Fayakunu aktsara man yakhruju ilaihi nisa. Mayoritas yang keluar mengikuti Dajjal para wanita. Hatta inna ar-rajula la yarji'u ila hamimihi wa ila ummihi wa ibnatihi wa ukhtihi wa ammatihi fayuthiquha ribatan makhafata an takhruja ilaihi. Sampai seseorang itu pulang, dia mengikat kerabatnya yang perempuan, dia ikat ibunya, dia ikat saudaranya, dia ikat bibiknya, ya, dia ikat anaknya, diikat putrinya yang perempuan ini. Dia khawatir jangan sampai perempuan ini gampang ikut dengan Dajjal. Subhanallah ya ikhwafillah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, thumma yusallitullahul muslimina alaih. Kemudian nantinya
Ada setelah Dajjal ini dikalahkan, dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, maka pengikutnya pun dibunuh oleh kaum muslimin. Pengikutnya adalah al-Yahud. Hatta innal Yahudi la yakhtabi'u tahta asy-syajarah awil hajar fayaqulu al-hajaru aw asy-syajaratu lil muslim hadhihi yahudiyyun tahti faqtulhu. Sehingga ketika Yahudi ini sembunyi di bawah pohon atau batu, maka pohon dan batu itu berkata kepada orang muslim itu, ini ada Yahudi sedang sembunyi di belakangku, maka bunuhlah dia. Ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Belum azan. Azan. Sedikit lagi. Di antara fitnahnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nuwas bin Sam'an, dalam hadis yang cukup panjang. Dalam hadis itu, hadis ini sahih dalam Sahih Muslim. Fayati 'alal qaum fayad'uuhum fayu'minuna bihi. Dia mendatangi suatu kaum, mengajak mereka, berimanlah kalian kepadaku, maka mereka pun beriman. Fayastajibuna lah, mereka beriman kepada Dajjal, menyambut ajakannya. Faya'murus samaa'a fatumtir wal ardha fatanbut. Dia menyuruh langit turunkan hujan, turun hujan beneran. Ya, dia menyuruh bumi tumbuh. Tiba-tiba semua tanah ini menjadi subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Fataruhu alaihim sarihatuhum atwal ma kanat dhara wa asbaghahu duru'an wa amaddahu khawasir. Onta-onta yang mereka miliki punuknya menjadi gede, ontanya menjadi gemuk, menjadi besar, menjadi panjang, seperti onta yang mau meledak kerbesarnya. Ini gara-gara beriman sama Dajjal. Na'udzubillah. Anda takutnya kalau bertemu dengan zaman seperti itu, sudah tidak ada orang beriman. Karena manusia zaman ini pun kita melihat materialisme yang luar biasa. Fadhal antum adzan dahulu, setelah itu Anda lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika Dajjal diimani oleh sekelompok orang atau satu kaum atau satu masyarakat, maka tiba-tiba masyarakat itu menjadi sangat makmur dan kaya raya. Binatang ternak mereka gemuk-gemuk, tanah mereka menjadi sangat subur. Kemudian dia mendatangi kaum yang lain, mengajak mereka untuk beriman kepadanya, namun mereka pun menolak ajakan Dajjal. Ketika Dajjal itu pergi meninggalkan mereka, maka tiba-tiba mereka itu menjadi orang-orang yang miskin, tidak memiliki apapun. Laisa biaidihim syai'un min amwalihim. Tidak punya, mereka kehilangan semua yang mereka miliki. Bahkan tanamannya menjadi kering, langit tidak turun hujan, dan terus seperti itu. Kemudian ketika Dajjal melewati satu desa atau dusun yang sudah hancur, artinya satu tempat yang sudah roboh sudah lama. Kemudian Dajjal mengatakan, ukhruji kunuzak, keluarkan semua harta-harta yang ada di dalammu. Fatatba'uhu kunuzuha kaya'asi bin nahl. Maka tiba-tiba semua harta dari kampung yang telah mati itu tadi, hartanya keluar mengikuti Dajjal seperti rombongan lebah. Seperti rombongan lebah yang mengikuti Dajjal. Kemudian dia memanggil seorang pemuda, rajulan syaban mumtalithan syababan fayadribuhu bisayfi fayaqta'uhu jazlataini ramyatal ghard. Dia memanggil seorang pemuda, kemudian dipenggal pemuda itu, dibelah menjadi dua, dan belahan tubuh dua ini dilemparkan sana dan dilemparkan sana oleh Dajjal. Thumma yad'uhu fayuqbilu wa yatahallal wajhuhu yadhak. Setelah itu dipanggil oleh Dajjal, pemuda, sini. Pemuda itu datang sambil tertawa sambil menemui Dajjal. Padahal baru dibelah dua. Ini
sesuatu yang tidak ada artinya semua kehebatan yang ditunjukkan oleh Dajjal kecil yang antum temui, yang antum lihat, antum dengar ceritanya di zaman ini, yang dengan semua dengan kebohongannya. Nabi SAW menyampaikan dengan mengerikannya fitnatul Dajjal. Maka dengan kondisi yang seperti ini, kata Nabi SAW, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Isa al-Masih Ibnu Maryam, yang dia turun di menara putih di sisi timur Damaskus dengan menggunakan jubahnya, meletakkan tangannya di antara dua sayap malaikat. Ketika dia menundukkan kepalanya, meneteskan air, dan kata Nabi SAW, fala yahillu likafirin yajidu riha nafsihi illa mata. Setiap orang kafir tidak halal kena hembusan nafasnya Nabi Isa, kecuali orang itu pasti mati. Kena hembusan nafasnya Nabi Isa pasti mati. Wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarafuh. Dan hembusan nafasnya Nabi Isa itu sampai sejauh mata dia memandang. Jadi orang-orang kafir bergelimpangan ketika Nabi Isa alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayatlubuhu hatta yudrikahu bibabi luddin fayaqtuluhu. Dan Dajjal ini ketika melihat Nabi Isa, huwa yadhubu kama yadhubul milh minal ma', bahwa Dajjal itu ketika melihat Nabi Isa dari jauh, dia tahu Nabi Isa, dia meleleh seperti mencairnya garam ketika kena air. Meleleh, menghilang Dajjal ini. Dan dikejar oleh Nabi Isa alaihissalam sampai di satu tempat namanya Bab Lud. Dan itu sekarang tempatnya disebut di sebagian ulama adalah di Tel Avivnya Yahudi. Di sana, dan di sana Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Tempat yang tidak dimasukinya tidak lain adalah Makkah dan Madinah. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim. Allah haramkan Makkah dan Madinah dari Dajjal. Allah jaga dengan para malaikat yang setiap lubangnya, setiap celahnya dijaga oleh para malaikat. Kata Nabi SAW, laisa min baladin illa sayata'uhu Dajjal illa Makkah wal Madinah. Laisa lahu min niqabiha naqbun illa alaihi al-malaikatu safina yahrusunaha. Thumma tarjiful madinatu bi ahliha thalatha rajafatin fayukhrijullahu kulla kafirin wa munafiq. Tidak ada satu negeri pun kecuali akan diinjak oleh Dajjal. Pasti dia akan kemana-mana, termasuk ke negeri kita. Kecuali Makkah dan Madinah. Dia tidak akan bisa memasukinya. Karena setiap celahnya dijaga oleh malaikat yang berbaris yang menjaganya. Dalam kondisi yang seperti itu, kemudian akan terjadi gempa di kota Madinah. Gempa bumi. 3 kali gempa yang mengeluarkan semua orang kafir dan munafik dari kota Madinah. Artinya di akhir zaman, orang kafir masuk Mekah dan Madinah. Sudah belum? Allahul Musta'an. Nanti mereka akan dikeluarkan dengan gempa yang Allah munculkan dan mereka keluar untuk menjadi pengikutnya Dajjal. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW berpesan kepada kita, jangan sok kepedean ketika bertemu atau dengar beritanya Dajjal. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, man sami'a bid-Dajjal falyan'a anhu. Barang siapa yang mendengar Dajjal datang di satu tempat, jauhi, lari dari dia. Fa wallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min fayatba'uhu mimma yab'athu minasyubuhat aw lima yab'athu bihi minasyubuhat. Demi Allah, kata Nabi, seseorang akan keluar, akan sok coba menghadapi Dajjal. Dia mengira dirinya beriman, tapi ketika ketemu Dajjal tiba-tiba dia jadi pengikutnya Dajjal karena syubuhatnya Dajjal. A'udzubillah. Ikhwafillah. Sampai Nabi memerintahkan kepada kita doa yang tadi di awal kajian Anda sampaikan, sebagaimana hadis
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam Bukhari dan Muslim, beliau menyampaikan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuallimuhum hadha ad-du'a kama yuallimuhum as-surata minal Qur'an. Nabi SAW mengajarkan doa ini seperti beliau mengajarkan salah satu surat dari Al-Quran. Ini sudah menunjukkan begitu pentingnya doa ini. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Berlindung dari 4 hal itu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam, berlindung kepadamu dari azab kubur, kami berlindung kepadamu dari fitnah al-masihid dajjal, dan kami berlindung kepadamu dari fitnahnya kehidupan dan kematian. Bagaimana agar selamat dari fitnatul masihid dajjal? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafidha 10 ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, maka dia dijaga dari dajjal. Dalam riwayat yang lain juga dalam Sahih Muslim, min akhir suratil kahf, juga 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih, Nabi SAW menyampaikan, in yakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum. Ketika ada salah seorang di zaman Nabi SAW yang model rupanya mirip Dajjal, namanya Ibnu Sayyad, asalnya dukun. Dia dukun, namun nantinya beberapa riwayat menyebutkan dia mati di masa Muawiyah ibnu Abi Sufyan sebagai seorang muslim. Tapi ketika di zaman Nabi SAW dia seorang dukun. Dia dukun bermuamalah dengan syaitan. Sampai Nabi SAW pernah mengetes dia dengan beberapa kali tes ujian untuk membaca isi hati Nabi SAW. Tapi dia tidak bisa membaca isi hati Rasulullah SAW. Nabi SAW sedang membaca salah satu surat, yaitu surat Ad-Dukhan. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika melihat orang ini namanya Ibnu Sayyad, Umar bin Al-Khattab minta izin, ya Rasulullah, kalau dia benar Dajjal biar saya yang bunuh dia. Umar bin Al-Khattab. Kata Nabi SAW, kalau benar dia Dajjal kamu gak bakal sanggup untuk bunuh dia. Kalau benar kamu gak bakal sanggup. Umar, yang setan lari dari Umar. Jangan coba-coba. Wal'iyadzubillah. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, in yakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum. Kalau dia muncul ketika aku masih hidup, aku yang akan menghadapi dia, bukan kalian. Wa in yakhruj wa lastu fikum famru'un hajiju nafsihi. Kalau dia muncul dan aku sudah tidak bersama kalian, setiap orang harus menjaga dirinya masing-masing. Wallahu khalifati ala kulli muslim. Aku titipkan kepada Allah, kepada semua umat Islam aku titipkan kepada Allah, kata Nabi SAW. Faman adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratil kahf fa innaha jiwarukum min fitnatihi. Jika salah seorang di antara kalian bertemu dengannya, bacalah awal-awal dari surat Al-Kahfi, karena itu akan melindungi dia. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Nanti Dajjal ini ikhwatal iman, di antara fitnahnya bahwa dia akan ditemui oleh ketika dia sedang mengepung kota Madinah. Muncullah seseorang yang kata Nabi huwa min khairil mu'minin. Orang itu di antara mukmin yang terbaik di zaman itu. Kemudian orang itu menemui Dajjal. Dajjal dengan pengikut-pengikutnya. Ketika dia melewati pengikut-pengikutnya ini, maka pemuda ini mengatakan, ditanya oleh pasukan, mau kemana? Mau ketemu si pembohong ini, si Dajjal, pendusta ini. Maka mereka marah karena pimpinannya dikatakan pembohong. Tapi ketika mereka ingin membunuhnya, mereka mengatakan, bukankah pimpinan kita mengatakan tidak boleh membunuh kecuali harus sepengetahuan dia?
Karena maunya Dajjal punya banyak pengikut. Bukan cuma sekedar korban mati, tapi banyak followernya. Maka dibawalah ke Dajjal. Ketika bertemu dengan Dajjal, orang itu mengatakan, aku bersaksi bahwa engkau memang benar Dajjal yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah. Kemudian pemuda ini dibunuh oleh Dajjal. Dajjal yang membunuhnya. Digergaji, dibelah jadi dua. Dan Dajjal melewati belahan tubuhnya ini dan disatukan lagi. Hidup kamu. Setelah itu Dajjal bertanya, kamu bersaksi aku adalah Tuhan? Kata pemuda ini, wallahi ana semakin yakin bahwa kamu adalah Dajjal yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia dari kota Madinah, keluar dari Madinah. Madinah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnatul Dajjal. Ini memberikan banyak pesan kepada kita. Bahwa ikhwafillah, fitnah itu boleh terkena di banyak zaman, banyak tempat. Tapi tidak untuk di kota Makkah dan Madinah. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ulama-ulamanya, para talibul ilmnya, dan mereka ini dijaga sampai yaumul qiyamah. Jika Nabi SAW menyampaikan di awal pembahasan tentang hadis Jathathah itu, bahwa Dajjal menanyakan tentang beberapa tempat yang ada di Palestina. Dan kemudian antum melihat kejahatannya Yahudi yang seperti ini, yang nantinya mereka sekarang ini pun sedang euforia untuk menanti Mesiahnya mereka. Mereka menunggu Mesiahnya mereka. Mesiahnya mereka ini Dajjal yang sedang mereka nanti. Ini keyakinan mereka. Mereka menunggu si Dajjal ini muncul untuk mereka mengikutinya. Ini semuanya menyampaikan kepada kita ya ikhwafillah. Jika antum melihat kejadian tragedi zaman, apa yang terlihat? Kezaliman, kebengisan yang seperti ini di zaman setahun yang seperti ini. Ada kezaliman, kejahatan, kebengisan Yahudi dan semua dunia diam. Allahu Akbar. Ini semuanya menunjukkan akan kebenaran semua sabda Rasulullah SAW. Semua kebenaran yang beliau sampaikan pasti terjadi persis seperti yang beliau sabdakan. Dan sebagaimana yang beliau sampaikan. Ketika Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, maka kaum muslimin akan mengejar-ngejar Yahudi dimanapun mereka berada. Dan kajian sebelumnya telah Ana sampaikan bahwa ketika satu tanda besar terjadi, maka tanda-tanda lainnya akan berjatuhan seperti berjatuhannya untaian kalung yang diputus. Satu terjadi, yang lainnya akan nyusul dengan cepat. Maka jangan ditunggu. Jangan pernah menunggu untuk menunda beramal. Jangan. Kesempatan antum saat ini beramal, lakukanlah. Jangan menunda-nunda untuk taubat. Jangan menunda-nunda untuk menjadi lebih baik. Untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena kalau na'udzubillah, kalau betul Dajjal itu ternyata muncul tiba-tiba di waktu kita masih hidup. Siapa yang bisa menjamin bahwa dirinya akan selamat dari fitnahnya? Sedangkan Nabi menyampaikan ada orang mengira dirinya beriman, sangat paham. Pasti dia orang alim. Orang alim, paham Quran was sunnah. Sok dia ingin menghadapi Dajjal, kemakan dengan syubhatnya. Apalagi kita yang di bawah setengah-setengah. Allahul musta'an. Pada kesempatan berikutnya kita akan membahas selanjutnya, yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam. Tentang hal ini kita akan membahas dalil-dalil Quran maupun hadis tentang hal ini. Dan bagaimana turunnya Nabi Isa ini menurut Islam, menurut akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Seperti apa sosoknya Nabi Isa? Seperti apa ketika beliau turun? Apa misinya beliau turun? Bukankah dia seorang nabi? Terus ketika dia turun sebagai apa? Jika dikatakan Nabi Muhammad SAW nabi terakhir, terus Nabi Isa bagaimana?
Ya, ini pertanyaan semua sudah ada jawabannya. Jadi kalau antum akan hadir di pertemuan akan datang, antum dapat jawabannya. Tidak hadir, tinggal menyimak rekamannya nantinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Semoga Allah menjaga kita, menjaga Islam dan iman kita, menjaga kita dari fitnah kehidupan dan kematian, dari azab kubur dan azab jahannam, dan melindungi kita dari fitnah al-Masihid Dajjal. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.